Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bintu Fakiroh. Kali ini kita akan menyambung kisah dari buku Di Atas Sajadah Cinta. Kali ini kita masuk tema yang ke-13, yaitu Tubuh Seharum Kasturi. Dalam kitab Al-Akhlaq Al-Islamiyah Lin-Nasyi'in ada sebuah kisah yang indah menggetarkan jiwa. Kisah ini terjadi di tanah Syam. Kisah yang banyak disebut dari mulut ke mulut sampai abad ini. Ini adalah kisah ketakwaan seorang pemuda yang bekerja sebagai penjual kain keliling. Ia berkeliling dari satu daerah ke daerah lain, dari satu kawasan ke kawasan lain, dari lorong ke lorong, dari rumah ke rumah. Ia berkeliling sambil memanggul kain dagangannya. Akhirnya masyarakat mengenalnya sebagai si penjual kain keliling. Di antara kelebihan pemuda ini adalah postur tubuhnya yang gagah, kulitnya yang putih, wajahnya yang mempesona, dan keramahannya yang luar biasa, sehingga siapapun yang melihatnya akan terpesona karenanya. Itulah karunia Allah yang dianugerahkan kepadanya. Suatu hari ketika ia sedang berkeliling menjajakan dagangannya, tiba-tiba ada seorang wanita memanggilnya. Ia pun segera menghampiri. Wanita ini menyuruhnya masuk ke dalam rumah. Rumah itu sangat mewah. Agaknya wanita itu termasuk golongan bangsawan. Begitu masuk rumah dengan sebuah kelihayan, wanita itu bisa mengunci pintu. Wanita itu sangat terpesona dengan ketampanannya. Wanita itu telah lama tergila-gila padanya. Sudah berkali-kali diam-diam wanita itu memandangi ketampanannya ketika pemuda itu lewat di depan rumahnya. Wanita itu berkata, "Duhai pemuda tampan, sebenarnya aku memanggilmu tidak untuk membeli barang daganganmu, tapi semata karena aku sangat mencintaimu. Selama ini aku tergila-gila pada ketampananmu." Pada saat itu, tak ada seorang pun di dalam rumah selain mereka berdua. Wanita bangsawan itu dengan penuh harap merayunya untuk berzina. Sang pemuda pun mengingatkannya dan menakutinya akan pedihnya siksa Allah. Namun, semua usahanya sia-sia belaka. Setiap perkataan yang diucapkan pemuda itu justru membuat wanita itu semakin menggila dan nekat. Wanita itu justru semakin tertantang untuk menaklukkan pemuda itu. Namun pemuda itu tak bergeming dengan keimanannya. Ia menolak dengan tegas. Karena sang pemuda tetap saja menolak, wanita itu mengancam, "Jika kamu tidak menurut apa yang kuperintahkan, aku akan berteriak keras-kerasnya dan mengatakan kepada orang-orang bahwa ada orang yang masuk ke rumahku dan ingin memperkosaku. Mereka pasti mempercayai ucapanku karena kedudukanku dan karena kamu telah memasuki rumahku. Akibatnya kamu akan binasa. Kau akan dianggap penjahat paling nista, dan orang-orang itu bisa marah dan menggantungmu hidup-hidup," ancam wanita tersebut. Wanita itu mengancam dengan serius. Pemuda itu terus berpikir bagaimana mencari jalan keluar. Ia tak mau maksiat tapi juga tak mau mengalami hal yang konyol. Diserapahi orang banyak sebagai seorang penjahat, lalu digantung tanpa ampun, sungguh hal yang sangat menyakitkan. Beberapa detik kemudian sekonyong-konyong terbitlah ide nekatnya. Terkadang tindakan nekat harus dilawan dengan nekat juga. Sambil tersenyum ia berkata, "Baiklah, bolehkah aku ke kamar mandi untuk bersih-bersih dahulu? Lihatlah, tubuhku penuh dengan peluh yang baunya tidak sedap." Begitu mendengar ucapannya, wanita tersebut sangat gembira karena mengira ia akan menuruti keinginannya dan berkata dengan hati meluapkan kegembiraan, "Oh, tentu saja boleh, aduhai kekasihku dan belahan jiwaku. Sungguh ini adalah kesempatan luar biasa." Sang pemuda pun segera masuk ke kamar mandi. Ia mengatakan itu tadi sekedar untuk menyelamatkan diri sesaat, mencari tempat yang tenang untuk berpikir. Sampai di dalam kamar mandi tubuhnya gemetar karena takut terjatuh pada kemaksiatan. Wanita adalah perangkap setan. Tak ada seorang laki-laki dan wanita yang berduaan kecuali yang ada ketiga adalah setan. Demikianlah sabda Rasulullah.
Ia pasrah kepada Allah. Ya Allah, apa yang mesti aku lakukan? Berilah hamba-Mu petunjuk ya Allah. Tiba-tiba tercetus sesuatu dalam pikirannya. Ia bergumam, aku tahu pasti di antara golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari tidak ada naungan lagi di hari kiamat adalah seorang pemuda yang diajak berzina oleh seorang wanita cantik dan berkedudukan. Lalu ia mengatakan, sungguh aku takut pada Allah. Aku juga tahu bahwa orang yang meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Tidak sedikit orang yang menuruti hawa nafsunya, maka ia akan membawa penyesalan sampai akhir hayatnya. Jika aku lakukan kemaksiatan ini, Allah akan menghilangkan cahaya dan kenikmatan dari hatiku. Duhai Tuhan, tidak, sekali-kali aku tidak akan melakukannya. Tapi apa yang bisa aku perbuat? Apakah aku harus loncat dari jendela? Hal itu tidaklah mungkin karena jendela ini terkunci sangat kuat dan sulit sekali membukanya. Kalau begitu, aku harus melumuri tubuhku dengan kotoran. Ya, aku harus melumuri tubuhku dengan kotoran. Semoga jika ia melihatku seperti itu, ia akan merasa jijik lalu mengusirku. Benar saja, ia lalu berak dan melumuri seluruh tubuhnya dengan kotoran beraknya. Seluruh rambutnya, mukanya, dada, tangan, dan semuanya. Ia sendiri sebenarnya merasa jijik, bahkan ia mual dan sempat muntah. Sambil menangis ia berkata, Ya Allah ya Rabbi, karena rasa takutku padamu lah aku melakukan ini, maka gantikanlah untukku yang lebih baik. Lalu ia pun keluar dari kamar mandi dan begitu wanita tersebut melihatnya, ia terkejut bukan main. Ia merasa jijik, ia menjerit dan berteriak dengan keras, Keluarlah hai orang gila, dasar pemuda gila. Keluar kau, jangan kau kotori rumahku. Ia berjalan keluar dan berpura-pura bertingkah laku seperti orang gila. Begitu sampai di luar, ia cepat-cepat cari tempat yang aman. Ia takut dilihat orang dan takut mereka akan menggunjingnya. Jika itu yang terjadi, barang dagangannya bisa tidak laku, karena ia akan dianggap benar-benar gila. Beberapa orang yang melihatnya terheran-heran dan menertawakannya. Ia harus berjalan menuju rumahnya lewat jalan yang sepi. Ia merasa sangat lega ketika sampai di rumahnya. Ia langsung melepas pakaiannya dan segera masuk ke kamar mandi untuk membersihkan seluruh tubuhnya. Ketika ia keluar dari kamar mandi, Allah menunjukkan kekuasaannya. Allah menjadikan bau harum yang luar biasa memancar dari seluruh pori-pori tubuhnya hingga ajal menjemputnya. Bau itu tercium dari jarak beberapa meter. Akhirnya ia dikenal dengan sebutan Al-Misk atau orang yang seharum kasturi. Kisah ini menjadi bukti keagungan Allah. Kisah nyata ini masih bisa dilihat bekasnya. Di tanah Syam ada sebuah makam yang tertuliskan Al-Misk. Itulah kuburan orang mulia yang menjaga kesuciannya ini. Sekian dari part yang ke-13. Kita sambung di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, and subscribe.